pekarangan Masjid Nabawi. Iya, begitu masuk pagar nih Pak, sudah masuk pekarangan Masjid Nabawi. Oh, ini gajah. Benaung Pak, supaya tidak kepanasan. Kita berteduh dulu. Bismillah, kita lanjutkan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Masjid Nabawi. Kami jelaskan secara singkat Masjid Nabawi ini. Dahulu ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah beliau tidak mendapatkan hasil dakwah yang baik, ya, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Dan tempat yang pertama kali beliau singgahi adalah di Kuba. Ya, insya Allah besok lusa kita akan ziarah dan kita akan ke Masjid Kuba. Di Masjid Kuba Rasulullah ya menghabiskan 14 hari, kemudian lanjut ke Madinah menunggangi unta beliau. Lalu ketika beliau sampai di lokasi ini, ya, di tempat ini Rasulullah SAW disambut oleh kaum Ansar. Banyak yang ingin meraih tali kekang unta beliau dengan tujuan diajak bermalam di rumahnya. Ahli Madinah itu berebutan, siapa yang tidak mau? Ya, kalau ada pejabat mungkin ya, sekelas bupati datang ke kampung kita, kita sudah merasa bangga kalau ya menginap di rumah kita. Apalagi ini Rasulullah. Makanya ya, para sahabat saat itu berbondong-bondong untuk mengambil tali kekang kendaraan Rasulullah. Ya, tetapi Rasulullah mengatakan biarkan dia. Ya. Akhirnya untanya berjalan dengan sendirinya, lalu singgahlah di tempat ini di Masjid Nabawi di atas tanah dua anak yatim bernama Sahal dan Suhaib. Saat itu masih kosong dan tempat di mana Rasulullah berhenti adalah di samping rumah Abu Sufyan. Beliau akhirnya bermalam di situ. Lalu kemudian bagaimana Rasulullah membeli tanah ini, tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim tadi, meskipun tentu kedua anak yatim ini menginginkan untuk direlakan saja, diwakafkan. Tapi Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak, ini akan dibeli. Lalu Rasulullah membeli pada saat itu seharga 10 dinar. Lalu dibangunlah Masjid Nabawi dengan luas 35, panjangnya, lebarnya 30 meter, 35 kali 30 meter. Pondasinya batu, tiangnya pohon kurma, atapnya pelepah kurma, dindingnya batu bata. Ya, bukan main, bisa kita bayangkan sesederhana itu ketika Masjid Nabawi pertama kali dibangun. Sangat sederhana dan mungkin sahabat-sahabat yang hidup pada saat itu tidak membayangkan masjid ini akan semegah ini. Masjid yang sangat sederhana, kemudian pertama kali direnovasi di tahun ke-7 Hijriah ya, oleh sahabat Utsman bin Affan, atau kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, yang mendanai sehingga direnovasilah di tahun 7 Hijriah tersebut. Ya, lalu setelahnya direnovasi, akhirnya luasnya sekarang kurang lebih 92.327 meter persegi, menampung kurang lebih 800.000 jamaah. Masya Allah, perkembangan Islam. Alhamdulillah kita yang jauhnya bukan main dari titik ya tersebarnya agama ini, Indonesia, kita mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pengikut dari Nabi, manusia termulia yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kenikmatan besar lagi oleh Allah, bisa menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, bisa diperhatikan tidak terlalu jelas dari sini. Di samping kubah putih itu ada kubah hijau. Ya, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan.
kenapa di situ? Ya, ini juga menjadi pertanyaan bagi para jamaah sekalian. Di satu sisi kita dilarang untuk membangun kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Di sisi yang lain kok Masjid Nabawi itu ada kuburan Rasulullahnya. Ya, jadi perlu jamaah ketahui bahwa para nabi itu ketika mereka meninggal maka disitulah mereka dikuburkan. Dan dahulu ya seperti yang tadi kita ketahui Masjid Nabawi itu sangat sempit atau masih kecil. Ya, belum solas ini. Dan rumah Rasulullah berada tepat di arah kiblat dan disitulah beliau meninggal di kamar Aisyah lalu dikuburkan di situ. Ya. Akhirnya Masjid Nabawi ini mengalami perluasan sampai pada akhirnya bangunan yang kita lihat itu bersambung dengan kuburan Rasulullah. Meskipun pada hakikatnya awalnya itu tidak bersambung dengan masjid. Rasulullah di sana dikuburkan bersama dua sahabatnya yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Orang-orang Syiah itu sangat membenci dua sahabat ini. Ya, tapi di sisi lain, ya Allah menunjukkan kemuliaan dua sahabat ini di mana mereka berdua dikuburkan tepat di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau tidak menunjukkan ya kemuliaan kedua sahabat ini. Kemudian ya di belakang atau di dekat kuburan Rasulullah mengatakan ma baina baiti wa mimbari ya raudhatun min riyadil jannah. Raudhah antara rumah Rasulullah, antara kamar Rasulullah ya, dengan mimbarnya Rasulullah itu ada space yang dinamakan raudhah, raudhatun min riyadil jannah. Insyaallah besok jamaah akan diberikan akses ke situ untuk ibu-ibu jam 6 pagi, tapi insyaallah didampingi oleh mutawifah. Ya, ada yang khusus mendampingi jamaah perempuan dan tadi instruksinya nanti kumpul di lobi jam 4. Ibu kumpul di lobi jam 4 subuh. Ibu 4 subuh, kemudian nanti sama mutawifahnya. Jadi jangan mencar-mencar Bu. Jam 4 pokoknya di lobi dulu standby. Ada mutawifahnya yang sama-sama ke masjid. Setelah sholat subuh langsung antri di sana, nanti diarahkan untuk masuk ke raudhah. Untuk jamaah laki-laki, insya Allah kami sendiri yang temani. Kita akan antri pada asar. Ya, nanti info selanjutnya disampaikan di grup. Apa keutamaan daripada raudhah ini? Ya, seperti namanya raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Ya. Dan Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa raudhah ini nanti akan ada ya juga di dalam surga. Dan salah satu keutamaannya adalah sholat sunnah di dalam raudhah ini atau berdoa. Ya, salah satu tempat yang mustajab adalah berdoa di dalam raudhah. Kemudian kita berharap ya karena ini namanya raudhah, ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ketika mengizinkan kita sholat di dalam sini berkumpul di dalam sini. Iya, video ada. Video. Kita untuk masuk ke Ahsan bitajah. Taufik.